salah satu dasar psikologi adalah itu menerima kondisi tanpa syarat dan kamu itu praktek itu tanpa kamu kuliah lagi gitu. Berarti menurutku orang yang sudah menyadari dan kita memerlukan ke arah sana itu justru malah harus kita dukung. Cara pandang kita terhadap satu problem itu berbeda dan apa yang knowledge kita sama experience kita yang kita dapatkan, apa pengalaman kita, ilmunya kita yang kita dapatkan itu berbeda. Iya, benar. Halo Mas Bayu, selamat datang di Netra. Kak. Mas Bayu. Halo, selamat datang juga. Ini kita kenalan nggak sih? Kenalan dulu nggak sih? Dulu boleh. Iya. Ini guys, jadi ini ada Mas Bayu. Oh, Mas gitu. Bayu tuh psikolog. Ih, keren. Ya, terus masa Ya iya sih, benar Mas? kan Mas? Ya, Psikolog kan? Nggak salah aku. nggak salah. Konselor sih lebih tepatnya ya mungkin ya enaknya. Oh, oke, konselor. Emang ada bedanya Mas? Bedanya ada sih. Ah, mungkin nanti itu ya. Oke. Krik-krik ya. Padahal tadi nggak krik-krik ya, tahu-tahu krik-krik. Bingung ya tuh. Lalalala. Jadi kalau kita lihat kan kayak Mas Bayu kan disable ya. Jadi Iya. gimana sih Mas, bisa diceritain nggak tentang psikolog yang disable itu gimana? Oke. Sebenarnya memang ini sih ya. Apa? Mungkin kalau untuk teman-teman ya sebelumnya perkenalan dulu. Aku perkenalan dulu nggak ini? Boleh ya. Oke. Halo semuanya teman-teman. Perkenalkan nama aku Argia Bayu Aji. Biasanya panggilannya itu ada Argia sama Bayu. Nah biasanya teman-teman itu panggilannya Bayu ya karena lebih familiar Bayu gitu. Jadi ya udah nama apa? Nama panggungku Bayu gitu ya. Nama panggung. Nama panggung. Ya, jadi memang benar aku dari basic emang sudah ada background dari jurusan psikologi, khususnya kalau aku untuk konsentrasinya lebih ke arah klinis ya, ke arah klinis yang dimana memang itu arahnya ke arah yang kayak mungkin problem-problem mental, sosial seperti itu. Terus kemudian aku juga di bagian konselor, jadi aku di bagian layanan konselor gitu dan khusus memang ada spesifikasinya memang di bagian disabilitas kayak gitu ya karena memang aku juga punya kondisi disable dan disableku memang tidak hanya satu gitu jadi ini menurutku ini suatu hadiah yang membuat aku bisa sampai sekarang ini Iya, gitu ya betul, karena mungkin kalau aku diberikan kondisi ini aku tidak bisa ada di posisi ini kayak gitu. Positif sekali ya, Mas. Yes. Positif Sangat sekali quote ya. kayak gitu ya. Jadi memang ada kondisi disable. Jadi memang aku lebih banyak berinteraksi juga dengan teman-teman disabilitas khususnya dan tapi juga tidak menutup untuk teman-teman yang non disable. Jadi memang ada keterbatasan di bagian penglihatan aku gitu. Jadi orang-orang mungkin sebutannya ya tunanetra ya. Tunanetra keturunan itu kan ada yang total, ada yang low vision. Nah, aku yang low vision yang kategorinya berat, jadi parsial. Begitu. Dan ada yang fisik, disabilitas fisik ya. Jadi ada ganda, disabilitasnya ganda. Kalau yang fisik, aku itu ada di Parkinson. Parkinson itu penyakit saraf yang sifatnya itu progresif. Biasanya penyakit yang istilahnya dialami oleh orang-orang usia lanjut gitu ya. Ya, jadi kalau teman-teman mungkin melihat di layar ada gerakan-gerakan yang tidak terkendali kayak gitu-gitu. Nah, itu adalah suatu gangguan motoriknya, fisiknya gitu. Jadi dua kondisi yang berbeda tapi dalam satu tubuh itu namanya multiple disabilities atau disabilitas ganda gitu. Itu yang aku alami gitu ya dan ya puji Tuhannya sampai sekarang masih tetap untuk menjadi konselor juga untuk membantu pelayanan dan untuk teman-teman disabilitas juga ya khususnya gitu. Ini jadi berarti yang pengen tak tanyakan pertama jadi Boleh. kayak ada ini nggak sih Mas, kesulitan nggak sih Mas sebagai penyandang disabilitas ketika maksudnya kan klien juga ketemu Mas Bayu kan juga sebagai klien terus ngelihat kondisinya Mas Bayu gitu ada pernah ada cerita atau sesuatu gitu nggak sih? Oh pernah. Jadi memang ada ini ya, ada kesulitannya memang adalah di penglihatan. Karena kan orang-orang psikologi ketika kita dialog itu kan kita harus melihat secara ekspresinya, terus kemudian sikap dan gesturnya. Soalnya kita nggak ngelihat itu kayak gitu. Nah,
Tapi yang bisa kita rasakan adalah dari sisi yang lain, yaitu dari intonasi suaranya kayak gitu ya. Oke. Terus kemudian biasanya dari beberapa gerakan-gerakan bunyi yang aku tangkap dari telinga gitu ya. Contoh ada gerakan-gerakan di kaki misalnya, terus tiba-tiba iya. ketuk-ketuk kayak gitu-gitu. iya. Nah, itu kan ada Refleksnya kode-kode ya. sendiri gitu ya. Nah, itu terdengar. Jadi memang kesulitannya memang aku akuin ada di bagian penglihatan gitu ya, tapi di audio sendiri itu apa ya, puji Tuhannya bisa 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 lebih tajam ya untuk menggait itu gitu. Dan satu lagi ya mungkin kalau untuk kesulitannya ya belum banyak yang familiar kayak gitu. betul sih. Nah, jadi terkadang Iya, benar, ketika cerita itu, aduh apa aku ingin cerita tapi ngeliat kalau kayak gini aku udah, aduh kok kayaknya aku jadi kayak Kasihan atau sudah ngerasa pernah gitu ya kan, Mas? itu sudah pernah aku temui kayak gitu kayak "Aduh, kasihan banget gitu ya. It's okay sih, itu aku tidak ini ya, tidak menyalahkan persepsi itu Ah, iya, kayak benar. gitu kan. Soalnya kan ada yang kalau dari pandangan-pandangan kayak gitu kan jatuhnya kan kayak wah ini dia mampu disabilitas. Nah, ini jatuhnya tuh kayak Iya. satu fenomena yang baru-baru ini mungkin kayak apa inspiration porn gitu loh. Jadi kayak ini tuh dijadikan suatu objek yang dikasihani atau dia yang kebermanfaatan. Padahal kan sebenarnya itu kita sebenarnya bisa, tapi kita memerlukan akses untuk mendukung supaya kita itu Iya. bisa. Nah Benar. itu, nah salah satunya adalah Terfasilitasi. dengan kita bisa komunikasi. Nah kalau misalnya kliennya dia mau terbuka ya kita akan dengerin. Oh yang apa yang dikeluhkan seperti ini gitu. Mohon maaf nih ketika misalnya dia menjelaskannya misalnya bingung untuk menjelaskan secara visualisasinya padahal dia membutuhkan gambaran iya, visual. Nah, biasanya aku akan pancing. Atau ada sesuatu lain yang bisa aku ini kayak apa? Mungkin kayak bentuk sesuatu atau kayak apa? Nah, kan aku bisa membayangkan. Nah, itu. Jadi tidak hanya jadi mungkin buat teman-teman yang informasinya ya tidak tidak melihat itu gini sih intinya. Bukan berarti kita tidak bisa membayangkan, kita pasti punya pembayangan kayak gitu ya. Makanya terkadang mungkin kita banyak validasinya adalah di pembayangan kita, atau kalau kita bisa bilang itu kita konfirmasi lagi, bener nggak sih, Oh, divalidasi iya, lagi, iya. dikembalikan. Nah itu ada tekniknya sendiri juga. Jadi beberapa kesulitan mungkin itu ya kayak aduh kasihan gini-gini padahal sebenarnya nggak apa-apa kayak gitu lah itu It's it's okay. okay. Nggak apa-apa, santai. Itu take your time gitu, ada yang sampai gitu, aduh nggak apa-apa, justru aku seneng ketika ada orang yang oh ya apa dia langsung cerita. Terus ada juga yang tapi saya kondisinya begini gitu, udah nggak apa-apa, aku nggak peduli soal hal itu mas, pokoknya aku mau cerita gitu. Ada yang kayak gitu, oh ya oke, Cuma berarti butuh orang ini didengar ya. sudah butuh cuma butuh didengar atau butuh di support kayak gitu. Berarti kan ketika ada klien terus seperti tadi kata Mas Bayu kayak ada rasa kasihan atau gimana kan berarti dan Mas Bayu sendiri memberikan konseling dengan itu melihat gestur-gestur dan sebagainya itu kan pasti mereka juga jadi ada sedikit perubahan gestur ke Mas Bayu sendiri kan berarti Mas Bayu dengan cara mancing-mancing itu tadi ya. Ya kan dia kan ada yang karena mungkin dia kan aku kan tidak melihat dia ya gitu Iya. kan, dia pasti oh ya sudah gitu, jadi Oh, gesturnya iya. kan lebih natural. Iya sih. Iya kan, sama yang ini kadang ini karena ada beberapa, menurutku ada beberapa poin yang itu tuh agak sulit, agak yang kita tuh langsung kena gitu. Ini orangnya lagi kayak gini nih. Ini orangnya lagi kayak gini. Itu intuisi kita langsung jalan. Oke, kita lagi di arah sini. Ini lagi di arah sini. Ini orangnya lagi mengalami pergumulan berat misalnya. Ini lagi apa gitu. Terkadang ada kok yang hai terus aku cuma diem aja terus sudah gitu. Lalu kabarmu hari ini bagaimana? Nangis. Gitu Semua ya. orang ditanya gitu nangis gak sih mas? Semalam sepertinya sudah semalam bagaimana kerjaanmu? Semalam bagaimana perasaanmu? Kurang tidur ya semalam. Bisa gitu ya? Bisa, karena ada satu, aku nggak tahu gimana, cuma ada satu apa ya istilahnya, ada beberapa, aku nggak tahu sebutannya gimana untuk mendeskripsikannya, tapi beberapa poin dari apa yang nonverbal itu, katakan dari mungkin intonasi suara, artikulasi dan sebagainya itu menunjukkan ada emosi yang tersalurkan lewat situ. Karena terkadang ketika gestur itu bisa di ini, tapi suara mungkin Nggak intonasi bisa kan, bohong ya. ini kan ada beberapa yang di situ, persepsi namanya persepsi apa ya? Ada persepsi yang mungkin tidak bisa kita tangkap, tapi itu bisa kita tangkap dengan indera yang lain. Betul. Nah, begitu. Keren. Berarti semua itu dipelajari di ilmu psikologi juga ada ilmu yang seperti Ada, itu ya. betul. Itu dulu aku pernah dapat sih di mata kuliahnya namanya psikologi sosial itu ada. Jadi persepsi sosial itu, mikro ekspresi namanya. Itu ada. Nah,
Yes. Kalau background pendidikannya Mas Bayu sendiri itu gimana? Oke, kalau background pendidikan aku memang lulusan psikologi. Ya, memang lulusan psikologi, terus kemudian aku mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan di bagian layanan konseling ya, kayak gitu, pelatihan-pelatihan konseling. Terus kemudian aku juga menambah pendidikan untuk ya di satu gereja, aku bertemu di satu gereja, kemudian aku di sana ikut gitu ya, ikut di satu gereja gitu, ikut di apa ya istilahnya kayak sekolah orientasi untuk melayani, untuk pelayanan gitu ya. Dan kemudian aku juga dari situ ikut juga sertifikasi buat pelatihan lagi kayak pelatihan konseling lagi kayak gitu dan yang terbaru sih untuk disabilitas itu yang terakhir untuk background pendidikannya seperti itu. Kalau untuk background pendidikannya emang dari pendidikan psikologi S1 psikologi kayak gitu. Terus kemudian di S1 psikologinya emang aku lebih lebih apa ya ada kalau untuk konsentrasinya ya tapi bicara untuk konsentrasinya ya lebih ke arah klinis ya ke arah gangguan begitu ya ke Gangguan. arah ya gangguan Nah, sosial kayak gitu-gitu. nah itu sih sebenarnya kan kita kan awam ya, maksudnya Iya. psikologi itu emang ada spesifikasinya gitu ya? Ada spesifikasi. Jadi ada disiplin atau cabang-cabang ilmu dari psikologi. Heeh. Begitu. Contohnya. Nah, contohnya ada psikologi klinis, ada psikologi industri organisasi, ada psikologi sosial, ada psikologi pendidikan. Ya, ada Banyak psikologi banget ya. perkembangan kayak gitu. Itu ada. Nah, dulu aku memang untuk dari dulu itu memang tertarik pada klinis kayak Klinis. gitu ya. Karena waktu itu aku memang mungkin aku cerita dari awal background pendidikan Boleh. psikologi, aku tuh sebenarnya tidak mau masuk psikologi. Oh gitu. Karena aku tuh Nah itu. aku tidak mau karena aku sudah punya plan aku ingin masuk itu filsafat. Wah, Pengen masuk filsafat, tapi Filsafat. Iya. nyasarnya ke psikologi. Filsafat tapi orang tua tidak merestui. Ya, gitu. Oh orang tua gitu. tidak merestui. Gitu. Orang tua aku tidak merestui. Kamu harus Perlu berterima plan B. kasih sama orang Wah. tuamu, Mon. Susah Jadi soalnya. memang dari situ terus kemudian aku ya akhirnya nggak mau lah udah kayak ini mau kuliah apa gitu pokoknya aku pengennya filsafat gitu akhirnya aku sampai daftar ibuku mencatatkan udah pariwisata aja udah antropologi budaya gitu ada ini gitu tapi nggak ada yang kuminati gitu loh filsafat gitu karena aku dari dulu emang tertarik yang namanya itu filsafat karena yang aku pelajari dari filsafat adalah manusia itu kan suatu komponen yang unik. Iya. Nah itu ya akhirnya sebuah univ itu udah habis pendaftarannya akhirnya aku salah satu ketemu di univ gitu ya di univ swasta ya udah masuk di situ akhirnya di psikologi awalnya juga bingung gitu ya apa ini psikologi persepsi ini apa terus sensasi persepsi itu dibahas itu di psikologi dasar itu awal itu semester 1 antropologi dan aku ketemu mata kuliah filsafat umum nah itu ya dan itu harus lulus. Nah setelah itu kok mulai kayaknya tertarik gitu ya apalagi udah Malah membahas ketemu soal filsafat di situ. ketemu filsafat dan di situ pun juga di psikologi itu semakin dalam bahkan di sana mempelajari tentang nggak cuma secara manusia secara Heeh. fisik gitu ya bahkan sampai neuronya pun kita bahas itu karena aku basically bukan dari IPA ya aku dari IPS Heeh. lalu pas di apa psikologi psikologi umum itu membahasnya soal neuro gitu kayak ada saraf ada ini wah itu bener-bener ini sih kayak langsung del gitu wah apa ini sih gitu tapi di situ aku justru semakin mendalami gitu aku malah iya juga ya gitu make sense gitu sosial apa yang dia manusia tangkap secara sosial secara di dalam otak terus kemudian keyakinan individu emosional nah itu ya yang semakin aku dalamin akhirnya kok makin lama makin cocok ini sama aku dan aku pun mengalami hal yang sama di dalam situ gitu ya masalah di situ kayak gitu selama aku menempuh pendidikan gitu karena memang sebenarnya menempuh pendidikan tuh aku sudah dalam kondisi sakit tapi pada waktu itu memang sakitnya belum progresif kelihatan jadi aku Kondisi sakit Ya, yang Parkinson Parkinson ini, oh dulu gitu. jadi aku kena Parkinson dulu itu sebenarnya sudah ada riwayatnya jadi 2013 itu sudah terdeteksi adanya gejala Parkinson tapi karena penyakit Parkinson itu sifatnya adalah ini aku jadi nyambung Parkinson ya Ya, maksudnya dikit-dikit aja. dikit-dikit ya karena sifatnya progresif dan dia tidak penyakit yang secara langsung jeder Betul. gitu ya penyakitnya dia bertahap 2013 itu sudah mulai ada gejala di sebelah sisi kanan tuh tanganku belum getar tapi tanganku sudah mulai ada gejala rigiditas Kaku gitu. ototnya itu udah mulai nggak luas Oh gitu. tapi aku waktu itu belum menyadari 2016 pas aku awal masuk kuliah itu baru
baru mulai kelihatan ada mulai tremor ya. Tapi waktu itu belum muncul, cuma sudah mulai ada kelambatan dan akhirnya pas lama aku kuliah itu ya mulai kerasa kok semakin down gitu ya, makin memburuk juga. Sebenarnya aku sudah terdiagnosa itu. Sebenarnya aku sudah terdiagnosa, tapi aku tidak ngomong. Oh gitu. Iya, karena penyakit Parkinson pada waktu itu adalah suatu penyakit yang menurutku itu akan membuat apa ya? Aku jadi nggak mampu gitu loh. Jadi masa-masa Parkinson itu kan penyakit yang belum bisa disembuhkan dan akan Ya, menyebabkan orang tuh menjadi disable secara fungsional. Dan ini penyakit otak pusat gitu ya. Nah, yang kupikirkan di situ aku gimana caranya aku harus tetap pendidikan, tapi orang-orang itu nggak tahu kalau aku kena Parkinson. Nah, semakin lama tuh Oh malah justru dilawan. dilawan tapi makin menjadi. Jadi aku tuh denial sama Parkinson. Nah itu. Tapi semakin menjadi karena semakin aku denial kan aku makin depres. Alah duh aku Parkinson dikit-dikit tangannya udah mulai bener. tremor pada waktu tangan kanan. Terus 2000 pas aku semakin kuliah itu yang kiriku udah muncul juga. Nah itu dalam waktu progresivitasnya hampir 5 tahun. Gitu. Dan teman-teman udah menanya itu kamu bawa obat apa? Itu aku bawa obat apa? Dan aku bohong gitu. Aku nutupin gitu loh. Kayak ini buat vertigo, ini buat ini. Oke. Oh, sempat kayak gitu Nah, ya. sempat di fase-fase kayak gitu. Nggak ada juga kan orang-orang yang mungkin tahu di fase-fase itu kayak gitu ya. Bener. Ya, Iya, soalnya ya mungkin penyakitnya agak langka. iya gitu. benar. Dan aku baru speak out itu 2019 itu aku baru speak out. Jadi pas waktu itu ada acara dan di situ aku langsung bilang bahwasanya saya sudah terdiagnosa Parkinson dan itu tangannya udah getar-getar terus. Oh. Itu udah kelihatan banget tremornya dan teman-teman nanya kamu sakit apa? Akhirnya aku langsung bilang saya sudah kena Parkinson. Apa itu penyakit degeneratif sifatnya progresif karena kekurangan dopamin di area otak. Dan di situ aku udah menempuh pendidikan, aku juga sempat aktif beberapa kegiatan-kegiatan kampus juga. Habis itu aku karena ngedownnya itu gini. Apa sih yang bisa dilakukan nah itu ya? Ini menarik sih. Waduh, orang psikologi. Dan salah satu Parkinson itu pengaruhnya adalah kondisi emosional kita, mood kita, karena Iya, berkaitan benar. juga dengan dopamin. Dan di situ tuh pada waktu itu benar-benar hancurnya itu karena gini. Ini aku masih muda. Ya. Nah, penyakit Parkinson kan penyakit yang dilanda oleh orang-orang usia lanjut. Nah, benar. Nah, itu. Apa yang aku bisa harapkan dari penyakit Parkinson? Nah, itu dengan Down orang dari psikologi. situ, ya. Nah, itu. Berkali-kali juga mungkin apa ya? Istilahnya kayak cari tahu apa sih ini gitu. Kenapa sih? Bahkan aku konsul juga gitu. Aku sampai konsultasi sampai akhirnya aku malas gitu ya. Malasnya karena aku waktu itu mendapatkan penghakiman kayak gitu kayak ya kamu harusnya bersyukur kayak gitu ya. Aku harus bersyukur deh aku. Besok aku nggak bersyukur aku udah nggak ada kemarin aku Bener ya, kayak Mas, gitu ya? sampai emosional aku sampai keluar gitu karena penyakit yang aku alamin adalah penyakit usia lanjut kayak gitu loh. Dan dialami di usia muda. Nah, dan ini penyakit yang istilahnya orang itu harapannya itu untuk sembuh gitu. Iya, benar. Aku bukan tidak sembuh tapi kecil untuk sembuh. Iya. Kayak gitu. Dan ini motorik, ini akan ada gitu. Ya orang akan tahu kalau Bayu siapa? Bayu Parkinson. Bayu yang mana? Bayu ya disable. Yang aku pikirkan besok aku dicap sebagai Bayu seorang disable. Benar sih. Ya, seorang konselor disable. Kayak gitu. Tetap masih Nah, mikirin masih mikirin kayak ini gitu. ya. Apalagi ini besok yang aku harus lakukan? Apa ini besok yang aku harus ini? Dan pada waktu itu aku belum tunanetra. Oh iya Mas. Iya, aku tunanetra tahun 2021. Oh gitu. Iya, jadi masih baru. Begitu. Itu karena Boleh diceritain nggak sih? Oh iya boleh diceritain nggak sih? Atau Mas? kalau nggak apa-apa dikit aja nggak apa-apa Iya, sih. Kalau spill boleh. dikit. Boleh, Penasaran, Mas. boleh. Jadi ya setelah aku kuliah itu memang aku sudah menggunakan tongkat juga dan pada waktu itu ya sempat beberapa kali mendapatkan bully juga pada waktu itu juga sempat karena ada kalau untuk tunanetra itu sempat karena ada kasus di dulu sempat dibully gitu di suatu tempat gitu. Nah, di suatu tempat itu pas waktu dibully ya itu kena bagian kepala kayak gitu. Nah, kena di bagian kepala. Dan itu kondisinya sudah Parkinson ya dan ya Kondisi sudah Parkinson, sudah Parkinson, kena bulian. bully. Nah, Dan aku pun juga tidak tahu kenapa dibully. Iya. Aku pun bertanya gitu dan ternyata orang itu pun juga ketika ditanya dia agak
agak kesel gitu karena aku tuh nggak bisa cepet jalannya. Ya Tuhan. Wah. Itu. Dia sendiri sebenarnya sakit gak sih? Iya, itu ya. Padahal sebenarnya dia sendiri juga seorang dalam rumpun yang sama begitu ya, dalam rumpun ilmu yang sama. Iya. Begitu dengan aku. Kayak gitu. Wah. Jadi apa ya istilahnya bahasanya? Ya sesama karena mungkin aku belum mengenal dia juga dan dia belum mengenal aku lebih dalam. Dia bilangnya lama gitu, kamu tuh terlalu lama, dia sampai akhirnya ya aku dibully dan itu bully fisik gitu ya. Fisik aku terkapar pada waktu itu karena kena hantam di belakang sini ya gitu. Ya akhirnya ya sudah aku sempat apa ya istilahnya masuk rumah sakit. Nah pas mulai itu mataku sudah ngeblur gitu ya. Nah itu ngeblur itu terus habis itu aku sempat dibawa ke dokter juga kayak gitu ya, sempat dibawa ke dokter dan dokter menyatakan bahwasanya ini adalah kebutaan parsial bersifat progresif dan dokter juga bilang dia bilang ini akan ada buta total di usia 33 tahun. Dia bilang kayak gitu. Dan orang itu pun juga ya akhirnya kita ketemu tapi habis itu nggak tahu kenapa ya ketika dia meminta maaf gitu ya. Ketika dia meminta maaf ya nggak tahu hati kecilku itu bilang ya sudah dimaafkan saja gitu loh, jadi kayak ya sudah gitu dimaafkan kayak gitu loh, walaupun gimana ya memang apa ya nggak tahu gitu hati kita apa bilangnya ya sudah gitu. Padahal Soalnya juga, yang gitu. menarik itu adalah ketika kondisinya si Mas Bayu ini sudah menerima Parkinsonnya, nah malah kena bullying yang seperti itu gitu loh. Apakah penerimaannya lebih mudah mungkin? Nah, atau gimana? Enggak kan? Tentu Enggak. Tetap Karena enggak, mata kan? itu kan jendela dunia ya istilahnya. Nah, itu. Makanya. Semua bisa dilihat dengan mata gitu loh. Semua bisa paham dengan mata. Maksudnya kan gitu. ini udah pernah dalam keadaan yang down, ini udah menerima, udah mau naik, down lagi atau? Iya, udah kayak waktu itu tuh sudah dalam ini ya, dalam istilahnya dalam pengobatan aku juga ke psikiater pada waktu itu aku juga sempat mengalami mental issue karena Parkinson. Itu pun juga lagi proses treatment tahu-tahu kena itu terus ya down pasti. Pasti ya kayak keluar rumah itu masih nabrak lah terus. Iya. Ya kan di rumah sendiri pun aku frustrasi ya gitu ya, frustrasi sampai aku di kamar tuh cuma nangis, isinya tuh nangis. Kehidupan tuh kayak menangis terus, itu pun masih ada yang bilang gitu ya elah kapan kamu menangis terus, ya nggak salah apa yang dia katakan, Iya tapi kan kalau di juga itu aku baru aja gitu loh, kayak ini baru nih kayak gitu, ini baru lagi kayak gitu aku juga aku gitu, ini baru aku gitu, ini baru aku bilang kayak gitu. Beda bahkan sampai temanku yang maaf ya yang dia tunanetra pun dia bilang gitu loh, kondisi yang kamu alami itu emang gak mudah karena udah Parkinson dan ini dalam waktu yang dekat gitu loh, dekat gitu loh. Beda misalnya mungkin dengan ini butuh prosesnya kan, mungkin penerimaannya juga berbeda juga kayak gitu ya. Jadi apa ya? Ya pada waktu itu memang udah mulai kayak oke, aku udah mulai stabil atau kena itu kayak gitu. Apalagi ditambah dengan situasi yang baru, aku dengan kondisi kayak gitu, aku tuh cuma kondisinya tuh alah kalau mau jalan tuh kayak masih ragu-ragu loh, keluar rumah aja itu aku harus noleh kanan kiri loh, kayak ini yakin ini kok kayak abu-abu semua ya kayak gitu kok apa sih itu tuh kayak gitu loh, ini cahaya apa ini kayak gitu, pas diikutin cahayanya waduh kok ngeblur banget, kayak cuma titik gitu loh di sebelah kanan itu, aduh itu bener-bener susahnya di situ ya pada waktu itu. Belum ditambah Parkinsonnya memburuk karena kena pukulan tuh mengakibatkan itu juga iya kan Parkinson itu kan di saraf tuh, nah ini kebetulan tuh kenanya di sarafnya juga. Dan itu pun ada kayak apa ya gegar otak ringan. Iya. Karena sempat pingsan, kondisinya sempat pingsan. Nah itu, dan ya itu pada saat downnya itu sih, dari situ mulai bangkitnya. Ketika udah mulai aku orientasinya pakai tongkat, diajarin sama temanku, dapat support, itu udah mulai. Gitu. Tapi Mas Bayu kuliah tahun masuk 2016. Lulusnya 2016. Sebenarnya kalau lulusnya itu kalau lulus untuk ininya ya di psikologinya ya itu masih wisudanya itu baru-baru 2023 kemarin. Itu di psikolognya, terus habis itu kalau udah selesainya sih sebenarnya udah selesai cukup lama 2020. Nah itu. Ya itu pas masa 2020 itu kan masa-masa transisinya kan. Nah itu aku menggunakan teknologi gimana, bahkan pada waktu itu ujian menjelang aku itu aku juga bingung loh.
apa yang harus saya ini, bahkan ibuku tuh juga bilang ayo kamu bisa kok, bisa gitu, Bisa, menyemangati. iya bisa. sih, support. Gila lama-lama aku bilang kayak gitu. Supportnya Support, gitu ya, iya, bisa. emang semua Iya, kamu bisa, bisa bisa. kok. Tapi kita harus gimana? Nah, Bisnya betul. gimana? Bahkan aku sampai bilang sama temanku juga, nggak ada konselor tuh kayak gini, nggak ada bentukannya. Konselor tuh bagus, good looking. Aku bilang kayak gitu. Mana ini nggak bisa lihat. Dan salah satu kata temanku yang sampai sekarang itu menangkap adalah, makanya sekarang mau diadain. Itu katanya. Itu titik baliknya di situ. Makanya sekarang mau diadain. Gitu. Kenapa orang kayak kamu itu ada gitu? Dia bilang gini. Kamu tahu nggak? Kamu tidak menghakimi. Justru kita belajar dari kamu tidak menghakimi orang lain. Kamu kan dengar suaranya toh. Kamu nggak ngelihat orangnya toh. Iya. Kita ngelihat orangnya udah hakimin dari jauh kayak gitu. Iya, Bener. dari Mau visualnya ngapain datang udah. ke sini gitu. Nah, sedangkan kamu tuh cuma dengar suaranya, kamu udah bisa. Oh iya. Kamu nggak tahu yang dia ngomong itu siapa, Iya. penampilannya apa. Mm-mm. Terus dia bilang apa yang kamu pengen ini lagi gitu. Kita Keren. belajar salah satu dasar psikologi adalah itu menerima kondisi tanpa syarat dan kamu itu praktek itu Iya. tanpa kamu kuliah lagi gitu. Mulai dari situ Mas Bayu mulai ngejudge orang dari suara. Kayaknya wah ini nggak boleh sih kayak gitu. Ternyata Kayaknya suaranya tua ini gitu. ngomong kok diseret-seret nih, Oh, mabuk wah, nih. ini. Mabuk, obat nih gitu. Nah, ini kok ada ini nih, ini liang-liang ini kayaknya nih kayak gitu. Enggak. Jadi pada waktu itu dari situ aku mulai apa ya? Oke lah bisa gitu, dan temanku pun juga selalu bilang aku nggak bisa gitu, aku nggak bisa. Iya emang nggak bisa gitu. Temanku bilang gitu, emang nggak sih. bisa. Iya, bener Kalau sih. kamu diem aja nggak bisa gitu. Coba kalau kamu gerak, Nyoba, bergerak, berani nyoba. nah itu dan Heeh. apa? Sampai dosenku juga, ayo bisa Bisa, kok. kita Dan bisa. akhirnya bisa. Iya, keren. Gitu. Dan dosenku juga gimana kayak gitu, ayo Arkia bisa, yuk bisa. Keren. Gitu manggil aku kan gitu, ayo bisa, semangat bisa gitu. Bahkan aku tuh sampai aku ke psikiater, aku juga waktu itu sempat didiagnosis MDD, kalau teman-teman tahu, Minor Depressive Disorder. Nah, aku minum obat-obatan juga sampai aduh udah nggak bisa. Dan mungkin buat teman-teman juga ya, mungkin dalam kondisi ini aku juga berpesan itu bukan akhir dari segalanya dan masih banyak kesempatan untuk bisa up lagi. Keren. Bener sih, ya. Aku mungkin hanya bisa memberikan itu ya, karena memang fase-fase itu emang nggak mudah. Emang naik turun itu emang nggak mudah ya. Pasti. Emang roller coaster ya. Iya, Pasti. bener. Dan Pasti. itu nggak bisa diprediksi. Jadi kalau aku saranin ya, sebenarnya kita ini surprise karena kita itu spesialnya karena kita tuh ulang tahun hampir setiap detik dan setiap menit. Kenapa? Kok Kita gitu? nggak akan ada yang tahu kejutan-kejutan yang kita kasih Iya, itu iya. apa. Oh Nah gitu. itu Iya, pressure-nya kita nggak tahu. bener. Baru sejam kemudian kita nggak tahu Iya. apa akan ada apa yang membuat kita down. Benar. Atau mungkin 3 menit ke depan kita nggak ada yang tahu. Benar. Makanya aku bisa bilang kita tuh kayak ulang tahun, disurprisein terus sebenarnya. Masa depan adalah misteri. Walaupun 1 detik. Dikasih terus. Dalam banget ini. Wah, kayak Cara gitu. katanya Mas Bayu nih. Jadi itu yang membuat aku gigi, dan aku bilang temanku apa iya bisa gitu. Ya. Aku juga bilang ke temanku yang tunanetra, apa iya bisa. Iya. Kira-kira kalau aku yang seperti ini nih pantas nggak dipantaskan lah. Hmm. Siapa yang bilang nggak pantas kayak gitu. Bahkan ya ada satu temanku juga yang ya itu yang membekasnya adalah pada waktu itu temanku sendiri yang dia pertama itu ngobrol soal dirinya, dia ingin mengakhiri hidup dan sebagainya, dan pada waktu itu pun aku juga ada di posisi yang sama gitu. Iya. Di situ titik bangkitku. Lingkungan itu sangat Betul. Berpengaruh Lingkungan itu sangat sekali. support. Bener sih. Terkadang kita ya itu ya, aku juga sempat di fase dimana pernah kayak gitu juga. Aku bahkan sempat masuk RSC itu udah pernah. Jadi aku udah mencicipi, dibully bahkan kayak Iya. ya kamu kan orang psikologi, kamu psikolog, kamu konselor. Kamu nggak bisa ngobatin dirimu Bisa. sendiri. Iya. saya bisa Mindsetnya ngebayangin orang sih. gitu. Kalau saya jadi temannya Mas Bayu kayaknya saya bagian yang ngebully. Jahat emang Mas Aceh. Iya, aku ada ya. Aku ikut ya. Kalau di fase itu ya, kalau mengingat-ingat di fase zaman saya kuliah itu kayaknya saya bagian yang Karena kacau. kita nggak tahu Ya itu, apa-apa ya. aku juga maksudnya ya pernah di posisi seperti itu. Terus maaf ya, aku juga pernah di posisi seperti itu juga. Mungkin ini trigger warning ya. Dengan cara apapun itu aku lakukan kayak alah buat apa sih orang kayak aku ini masih hidup gitu. Oh ya, di Nah, titik itu ya Mas titik-titik sampai. kayak- apalagi itu pas pendidikan, itu pas Iya. pendidikan. Jadi Iya, aku iya. sering banget itu dulu saking bingung, apalagi pas mataku nggak bisa lihat Oh. itu mukul-mukul itu di dalam kamar tuh sering nangis, mukul-mukul terus kayak berpikir buat
halah buat apa sih kayak gitu, apa Hmm. sih, Mm-mm. bahkan sampai menyalahkan Tuhan ya, menyalahkan Iya. keadaan di fase-fase Ya. seperti itu kayak gitu ya. Dan akhirnya aku juga dari situ mulai belajar untuk memaknainya ketika temanku sendiri yang membutuhkan pertolongan pada waktu itu, yang dia hampir mengakhiri hidup. Dan pada waktu itu pun di situ aku titik hampir ingin mengakhiri hidup juga. Jadi aku udah sama-sama nih di fase ini, dan Ya, dia tuh betul. dan dia bilang aku sudah lega. Mungkin kalau aku enggak, kalau kamu nggak angkat teleponku, Mm-mm. kita nggak ketemu. Nah, itu. Dan aku ngangkat telepon, aku nggak tahu kenapa pada waktu itu aku juga kepikiran gitu. Terus sama kondisinya juga saya lihat itu tahun 2021 2022-an itu, 2022 itu, sorry, 2022 awal. Nah itu emang sempat telepon dan kita cerita-cerita, aku udah gini nggak bisa apa-apa ya, aku cuma dengerin iya, karena dia udah nggak tahu lagi, dia cuma bilang oh iya ada Bayu. Ya dia kenapa aku nggak coba telepon, Iya. dia nggak tahu harapan apa-apa, tapi dia cuma bilang oh iya ada Bayu, coba barangkali dia dengerin. Itu aku kondisinya juga aku mikir, apakah aku mungkin sudah nggak ada ya, udah nggak Iya, berguna benar. ya, kayak gitu loh. Ternyata Mas Dengan Bayu penting komplikasi buat dan orang lain seperti juga. itu. Nah akhirnya dari situ itu pun aku juga lagi bergumul, alah jadi konselor nggak ya, Nah. jadi seorang ini nggak ya, apa Identity crisis. ya, di titik-titik krisis ya, konselor psikologi nggak ya, kayak gitu, kayak mikir alah dengan kondisi kayak gini apa sih kerjaan, apa sih yang bisa di ini, kayak gitu-gitu loh. Bingungnya di situ waktu Iya. itu, apa sih yang besok aku iniin besok, bahkan aku sampai jauhnya anakku apa ya yang bisa aku ini. Nah aku di titik kayak gitu, terus pas itu pas mulai dari situ dia angkat teleponnya. Yalah, ada yang nelpon, temannya Nah nelpon. terus dia cerita banyak, terus ya aku cuma iya kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Aku cuma bilangnya iya aku pernah kok di posisi itu gitu, padahal aku juga sekali merasakan di posisi itu kayak gitu loh. Ternyata aku mengambil maknanya adalah ketika dia bilang makasih ya, yaitu aku merasa dapat insight ketika Iya. ini. Aku harap Keren. kamu selalu ini ya, selalu tetap ada buat teman-teman. Mungkin aku nggak bisa seperti apa yang apa ya istilahnya, apa yang ingin kamu harapkan dari aku, mungkin aku nggak bisa memenuhi kayak gitu juga Keren. sebagai teman, katanya gitu. Aku juga mungkin nggak bisa bayar bayar harga berapa aku konsulnya atau apa. Aku bilang aku nggak butuh itu. Aku tiba-tiba ngomong kayak gitu, aku nggak butuh itu, yang penting kamu lega dulu, aku bilang kayak gitu. Nah dan ketika bilang itu dia cuma bilang nah itu, dia bilang kayak gitu, ini sekarang aku udah lega banget, makasih ya Bay, aku cuma minta kamu semangat karena banyak orang yang kayak aku ini itu sedang nunggu kamu, Iya. dan itu kita nggak tahu kapan dia akan hubungin kamu. Keren. Dan dia cuma bilangnya aku harap aku selalu doa kamu tuh selalu sehat terus, karena banyak orang tadi yang masih dipakai, dan kenapa kamu juga masih ada, mungkin kamu pernah di fase itu, dia bilang kayak gitu Ya. tadi Mbak. Dan aku lagi ngerasain itu gitu, Ya, jadi dia betul. bilang kayak gitu, mungkin kamu ada di fase itu, tapi perlu kamu tahu kalau kamu selalu gagal untuk seperti itu. Nah salah satunya adalah karena ada tugas yang belum selesai, yang itu tuh ada di belakang kamu, yang kamu itu nggak ngerti. Mereka yang kayak aku nih, orang-orang yang Bener. kayak aku ini itu butuh kamu, tapi kita nggak akan ada yang tahu kapan semesta ini, kapan Tuhan itu ngatur waktunya. Nah, mungkin ini pas aku waktu itu kamu, dan beruntung banget, aku bilang bersyukur banget kamu ngangkat telepon. Iya. Sesederhana itu Sesimpel ngangkat itu. telepon. Aku tuh nggak ngasih solusi, Ya. aku cuma bilang ya mungkin ini ya kita harus ketemu yuk, aku langsung bilang gitu, kan itu telepon, bener-bener via Ya, telepon. ya, ya. Nah, sesimpel itu menyelamatkan hidup orang itu. Dan ternyata aku langsung, oh aku masih berguna ternyata, aku gitu, dengan apa yang aku miliki sekarang aku masih berguna, dan temanku sendiri saat ini bilang kamu berharga. Dan ternyata dengan menyelamatkan hidup orang lain, menyelamatkan hidup diri sendiri juga. Benar. Dan ternyata aku mulai di situ berlatih, oke, konseling itu seperti orang berkaca apa yang aku alami. Keren. Gitu. Jadi apa yang oh ya aku sedang gini-gini, aku tuh sedang menasehati diriku sendiri juga sebenarnya. Nah itu, jadi Keren sedang sih. mengkonseling diriku sendiri. Jadi disitulah aku memutuskan untuk oke, aku terus mencari lagi sebenarnya apa yang tujuanku ada itu sampai apa, dan sampai saat ini bisa berdamai ya puji Tuhannya, karena teman-teman yang support Ya. juga, yang selalu memberikan ini semangat barulah gitu istilahnya. Ya. Keren Dan kamu ada yang mau ditanya nggak? Boleh. Keren banget. Tadi teman Mas kalau ya ada masalah itu kan ceritanya ke Mas, tiba-tiba telepon ke Mas, terus dengan Mas mendengar ceritanya, terus dia
ya semakin dikuatkan lah gitu. Nah, tapi kalau Masnya sendiri kan seorang psikolog nih, Mas kalau punya masalahnya tuh ceritanya ke siapa? Psikolog itu gak punya masalah. Manusia juga gitu loh. Nah, Ya, ada itu. Emang Spill psikolog nggak dikit punya dong, masalah? spill, Oke, spill. boleh. Jadi memang terkadang kan manusiawinya kita, memang kita itu up and down gitu Betul. ya. Kita butuh orang cerita, kita butuh penguatan. Penguatanku ya memang aku butuh cerita ke beberapa orang biasanya, ke teman-temanku yang ya Psikolog juga itu. enggak Orang biasa. orang biasa, bahkan random kadang-kadang. Iya, Kadang-kadang kita sepengennya. random, iya. Kayak orang-orang, sorry nih, aku tuh kalau cerita masalah mungkin bukan cerita sepenuhnya, tapi apa yang Iya, aku iya, rasain iya. aja kayak, Iya. iya hari ini lagi gini, kerjaan lagi gini, nah kayak gitu. Jadi lebih ke arah aku ini kan apa emosiku aja kayak gitu. Kita sharing aja, Mas gimana hari ini kayak gitu. Jadi Biar itu lega. biasanya Ya. bukan biasanya ya, tapi beberapa kali itu ya orang-orang yang ada di dalam transportasi umum kayak random Ha-ha. gitu, yang dia ngajak ngobrol duluan. Oh. Dan dia juga cerita perasaan yang sama dan aku pun juga ya mungkin saat ini aku juga demikian Mas, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama ngasih support kok, aku bilang kayak gitu kan. Ya. Justru aku malah pas dia cerita tuh malah dapat oh ini ya kalau kita lagi rasain dia lagi di posisi itu. Nah itu justru aku mau dapat insight-nya dari situ. Jadi dari orang-orang kadang random, kalau enggak ya orang-orang teman-teman gitu. Aku cerita ke teman-teman kayak teman-teman ya di dalam Iya. teman-teman yang udah biasa kenal sama aku. Iya. Aku cerita dikit, hari ini slow nggak kita pergi kemana? Nah kita ngopi, nah itu sama cerita-cerita dikit. Hari ini gimana sih yang lagi dirasakan kayak gitu-gitu. Terus gimana tentang kondisi kesehatanmu, gimana tentang kondisimu sekarang? Itu lebih ke arah situ. Sama biasanya aku tuh kalau misalnya nggak bisa diluapkan ya udah nangis aja di dalam kamar gitu, aku lepas gitu karena emosi itu emang Oh, gitu. emang harus dilepaskan ya gitu. Kadang kan masa-masa apa Kalau Ida emosinya mukul, ya, kayak emosinya itu harus dilepasin betul Bukan. sih. nampol. Bukan Indah. Bukan. Wah. Wah. KDRT ya jatuhnya. Emosi negatif ya itu emang harus dilepaskan sih, betul. Kayak terkadang kan Tunda. terkadang kita ini ya terasa terbeban berat dan sebagainya gitu. Kadang kalau aku udah nggak bisa cerita ya udah aku nggak ngerti apa yang aku harus ceritain. Kadang kan mungkin apa yang Iya. kita mau ceritain nggak bisa, nah itu di aku itu ya udah aku lepasin dia. Itu aku pernah sampai kayak gitu, pernah kejadian bener. Ya udah aku lepasin di kafe, aku pernah nangis sampai aku ngetik sesuatu, ngetik apa yang aku rasain di dalam jurnal. Jadi aku juga sama nulis kayak nulis buku, mau nulis buku gitu tentang perjalananku, kayak biografi ya. Aku lagi mau nulis itu buat perjalanan. Jadi ini salah satu ceritaku juga. Nah itu melampiaskannya aku dengan cara nulis. Kalau udah Keren. nulis itu kadang aduh ini emosinya apa ini yang aku ini. Aku nggak menggali emosinya, cuma apa yang aku rasain. Iya. Kalau saya pengen nangis ya gitu, ya udah nangis aja deh gitu, nangis gitu. Dan biasanya bisa kayak kalau gitu. udah nggak bisa ketampung bener ya udah di dalam kamar pas doa itu udah sampai Los bles, nangis. udah nangis Keluarin semua ya. emosinya. Itu pernah, tapi nggak yang sampai yang itu sifatnya maladaptif atau sifatnya ini ya mungkin kurang baik kayak gitu, kurang tepat. Maksudnya gimana gimana itu, itu? Ya ada yang maksudnya kan dengan cara sorry ya mungkin pelepasannya dengan cara mukul-mukul atau dengan mungkin menyakiti diri itu menurutku kurang Oh, tepat. iya, Itu iya, iya. kurang tepat. Salah itu. Ada pelampiasan kayak gitu. Itu bukan pelampiasan emosi. Nah itu itu pelampiasan sih, itu lebih ke nafsu. Pelampiasan emosi-emosi negatif apapun yang mungkin lagi dirasakan dilepaskan aja. Selagi itu mungkin dirasakan dan itu mengganjal bisa dilepaskan loh, kayak gitu. Itu kita punya hak karena kita punya menurutku gini, karena kita punya kuasa atas diri kita. Kan kalau kita menyayangi dan mengasihi diri kita ya sudah kita berusaha mungkin membuat diri kita menjadi baik kan. Nah, karena kita berusaha untuk mengeluarkan emosi-emosi itu kayak Kalau gitu. kamu pelampiasannya apa? Biasanya gimana? Ada juga pernah ngerasain gitu juga. Lampiasannya mukul. Wah, ini Mas. Ini Mas. Salah. Jadi sebelum ngomong. Boleh. Ini salah satu contoh yang salah berarti ya. Ya aku tuh sebenarnya Tidak tepat. ada trauma Mas gitu di masa kecil tuh, terus ternyata meledaknya
Kenapa? Nangis. Jangan bayangkan pakai babat. Ada tisu. Oh iya. Tisu basah ada. Kaku dong. Itu jadi kaku itu dia. Mati rasa habis itu kan. Oke. It's okay. It's Take okay. your time. It's all on Oh, dan Oke. sebenarnya Ini ini sih. lingkungan contoh lingkungan yang buruk ya supportnya ya. Sebenarnya udah mau nangis dari tadi. Iya. Karena apa? Dalam banget ya. Apaan sih Bapak Dot? Karena Allah. Oh iya. Salah. Apa sih? Punya trauma terus meledaknya di umur 20 20. dan itu terlambat kan menyadarinya itu loh. Jadi meledaknya lebih parah, jadi lebih menyakiti orang lain sampai ke sana. Lebih ke masif berarti. Gitu. Rasa ada bom waktu berarti kan ada bom waktu. Oke. Berarti gitu ya Mas. Berarti kalau pelampiasannya sampai kayak ini melukai orang lain kayak gini berarti itu udah Ya itu harus ke tenaga profesional kesehatan mental. Tapi sudah Iya. coba ke sana, sudah ke beberapa Sudah. Bagus kalau itu berarti menurutku orang yang sudah menyadari dan kita memerlukan ke arah sana itu justru malah harus kita dukung. Karena dia menyadari bahwasannya dan mungkin aku pun juga ada di posisi itu juga sama kayak kita ini nggak beres kita akhirnya memberanikan diri Iya, walaupun itu Iya, benar. pertama-tama pasti kayak backstreet ya kita jalan kayak Iya, gitu iya. backstreet dengan takut segala macam stigma dan segala macam yang kita jalan untuk mengobati mental kita tapi tadi karena yang utama itu adalah kita punya kuasa atas diri kita untuk mengasihi diri kita sendiri kita yang mengerti akan diri kita obati dulu itu menurutku itu sudah langkah yang sangat bagus itu menyadari apa yang dirasakan diri kita sendiri Iya, itu adalah langkah yang sangat bagus apalagi sudah sampai oke, kita ini udah nggak beres ini aku udah mulai menyakiti diri sendiri udah menyakiti orang lain mungkin entah itu Membahayakan lah. membahayakan nah dan mengambil langkah untuk menuju ke kesehatan mental kelainan kesehatan mental ya khususnya Iya. itu sangat apa ya istilahnya, dan itu dinilai bisa membantu dan lagi proses itu dan ternyata ada perkembangan yang lebih baik berarti kan orang itu menyadari oke aku membutuhkan ini berarti kan dia sadar kalau dia butuh Ya. nah ketika dia butuh nah itu yang harus kita apresiasi orang apa diri kita pun harusnya kita apresiasi juga ketika kita lagi ini nah itu salah satu langkah loh Iya benar. Karena- belum tentu kita juga terkadang menyadari apa yang kita rasakan Benar. Berarti afirmasi ke diri sendiri dulu. Mo. Betul. Bang. Itu udah salah satu langkah yang bagus. ya itu langkah yang bagus seriusan deh selamat ya semoga Jadi kan berarti maksudnya nggak ada kata yang terlambat dong. Oh Mas, iya, dari sini tidak kan. ada. Berarti dengan dia menyadari sekarang dia ada problem dan dia udah mulai ke arah untuk membetulkan itu kan berarti ya itu udah kamu harus mengapresiasi itu mau. yes betul dan memang progresnya emang cukup melelahkan naik turunnya Iya, entah pasti. mungkin dengan terapi yang ya Karena ya orang tua juga waktu cerita kan aku kayak, ma aku habis periksa. Loh kamu kenapa kayak gini. Jadi kayak ya harusnya Nah, kan ini. keluarga itu support ya mas. Tapi mama aku lebih ketakut sih. Nah kayak gini. Kok bisa nih. sampai anakku punya emosi sebesar ini? Takutnya ngebunuh anak orang ya. Kriminal. tapi nggak apa-apa tapi Oh gak apa-apa Oh takutnya bukan maksudnya oh tuh nggak maafkan aku apa lebih ke arah gini apa kita mungkin ceritanya pelan-pelan ya dan mungkin menunggu waktu yang pas dan tidak perlu terburu-buru juga tapi yang penting kita udah menyampaikan bahwasanya kalau mungkin lebih ketakutkan khawatirnya kayak kenapanya nah itu tapi kita mungkin meyakinkannya tenang wah aku berusaha kok gitu kan kita pelan-pelan Tapi ya, stepnya yang dilakukan Cemong ini udah bener gak sih mas? Maksudnya dia langsung berobat dulu. Yes. Kan dia baru setelah berobat baru cerita ke keluarganya nih. ya Oh. Nah, ya kalau sebaiknya apakah ke kan lingkungan support masih harusnya. Iya. Makanya apakah harus ke keluarga dulu baru ke psikolog? tergantung pribadi lepas Oh pribadi gitu ya, nggak masalah berarti pribadi harusnya masing ya? pribadi biasanya ada yang malah mau cerita ngapain kamu kesini kamu nanti gini gitu bahkan ada yang datang ke kita tuh dianggapnya sebagai orang yang tidak waras Nah, kayak benar. gitu Iya. nah padahal tidak itu kan stigma Iya benar. ya itu adalah stigma yang ya memang kalau nggak kalau istilahnya ya gimana ya
waras itu kan juga secara apa sih waras Ya, itu benar. kayak gitu loh. Nah, indikatornya kan berbeda. Indikator waras dengan yang mungkin generasi yang sebelumnya dengan generasi yang sekarang pun berbeda. Ya, Begitu kan. Mungkin sekarang era-eranya apa? Gen Gen Y, Gen Z kayak gitu-gitu ya. Yang milenial itu pun berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kayak gitu-gitu. Jadi ya kita tidak bisa memberikan stigma bahwasanya ya orang yang datang itu bermasalah gitu. Ya semua orang tuh punya masalah kok. ya benar. Gitu. Siapapun itu, dia punya masalah. Nah, terkadang butuh masalah inilah yang membuat orang itu apakah dia bisa struggling dengan masalahnya ini masalah ya ini secara individu atau kita mungkin berbagi masalah dengan orang lain, bukan berbagi Ya. masalah tapi berbagi perasaan Ya. hanya untuk mendapatkan penguatan saja. Benar. Nah, cuma kan terkadang tidak seperti itu idealnya Ya. gitu ya, karena kita perlu tahu bahwa saya manusia itu kan berbeda-beda. Ya, Gitu. kadang-kadang ketika kita mulai mau curhat, kita udah ada ekspektasi lawan yang kita curhati bakalan merespon seperti ini, tapi ternyata responnya tidak sesuai, malah bikin makin itu. Ya, aku pun dulu juga sempat ada di posisi ekspektasi gitu dan itu pun juga des gitu Ya, langsung makanya. dapatnya begini. Tapi ya tadi karena aku punya ini, aku ingat kata temanku, ya apapun yang mungkin kita bisa ceritakan ke orang lain, ya itu yang mungkin perasaan kita ceritakan, yang itu kita membuat kita lega ya sudah. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa lega dengan itu, malah kita mendapatkan gimana ya udah kita mungkin keep saja kayak gitu. Nah, ini yang menarik nih. Boleh. Kan Cemong ini kan Gen Z. Dan Oh iya, Gen Z. Gen Z Oh my Oh god. iya, maksudnya atau Gen Z. Gen Z. Iya. Kalau saya kan milenial. Iya. Jadi kayak dan yang bukan jadi stigma nggak sih? Maksudnya kayak Gen Z itu lebih dekat dengan mental health issue, dikit-dikit Kecetok dikit-dikit Nah, pakai emosi. Dimarahi Dan- orang tua, dan- broken home. nah, Oh, tuh abusive indah itu. parent gitu Indah. kan. Strict parent. Terus Iya. nanti Jatuhnya broken home jadinya. Iya. Terus tiba-tiba kayak misal- mood swing gitu-gitu ya. Saya sebagai milenial dan pengalaman saya dengan teman-teman saya kok tidak mengalami yang namanya seperti itu gitu loh. Pergeserannya itu gimana sih, atau ini hal yang wajar atau gimana sih sebenarnya? Nah, banyak ininya sih. Faktornya apa gitu. Ya, ada yang bilang abuse gitu ya. Apa abuse gitu-gitu Abuse, kan. ya. Ini orang tua aku nggak mengerti kayak gitu. Ya. Nah, Mau minta motor gak diturutin gitu. Nah, tahu-tahu udah mengurung diri kayak gitu ya. Sebenarnya memang ada pergeseran yang cukup besar gitu ya. Nah, apalagi di era-era sekarang dengan berbagai macam percepatan. Faktor yang perlu kita tahu percepatan itu adalah satu percepatan teknologi yang semakin saat ini sedang banyak berkembang pesat. Lifestyle kita. Gitu ya. Dan apa yang dikonsumsi oleh sekarang ini kan sangat cepat datang. benar. Nah, itu. Berarti memang yang faktor ininya berarti memang dari perkembangan teknologi ya. Soalnya Zaman. aku pengen nanya kalau pendapat Mas nih. Jenengan itu generasinya apa nih sih sebelumnya? Aku sebenarnya setuju, berarti masuknya Z ya. Ya, Z. Nah, Z. kalau kita sebagai milenial kan memandangnya ini kayak pertanyaan yang sempat aku nemu di Instagram juga sih. Oke. Bilangnya milenial kerja sama Gen Z itu nggak enak, susah. iya. Nah, sementara kalau dari pandangan Gen Z kerja sama milenial juga nggak enak, Nggak susah. Sebenarnya wajar nggak sih? Kita kayak punya standar sendiri, mereka punya standar sendiri, Iya. menemukan di tengah-tengahnya kan jadi Wajar. Menurutku wajar. Karena tadi berbeda cara serapnya, berbeda juga cara pandang kita terhadap satu problem, itu berbeda. Dan apa yang knowledge kita sama experience kita yang kita dapatkan, apa pengalaman kita, ilmunya kita yang kita dapatkan itu berbeda. Iya, benar. Berbeda loh. Benar, Bahkan benar. cara mengelola termasuk mengelola masalah. Nah, Iya itu. kan? Jadi Ada kayak yang ini individual Gen Z kan lebih dekat kelompok. ke Nah, itu. lebih gampang cerita dan lebih dekat dengan psikolog, sementara di generasi kayak aku milenial tuh kayak psikolog itu sesuatu yang asing gitu loh. Awal Iya, aku ya. masih kayak oh ya udah aku masih bisa kalau ada Iya, teman. bener. Iya, kayak gitu ya. Ya benar. Sebenarnya butuh pertolongan cuman kayak ya jauh banget pikirannya sama Iya benar, sama mungkin tenaga ya. ahli ya. Mungkin gitu ya. Iya. Tapi kalau dari Mas Bayu sendiri kliennya itu lebih banyak Dari uh,
Kalau Yang Gen aku Z ya, atau milenial Generasi atau apa? iya sih menghadapi Gen Z juga. sudah terbukti guys. Ternyata memang benar. Gen Z. Terus kayak ya dari Gen Z itu yang paling dominan masalahnya apa sih Mas? Kalau Apa sih yang dominan Mas? ya, Heeh. Apakah Pengen sama tahu dengan aja ngomong sih. trauma terhadap orang tua? Itu Trauma. apa ya? oh iya iya itu Semua, ada masalah itu. Cuma kalau misalnya sampai ke arah gangguan, biasanya aku langsung arahkan ya, misalnya sorry memerlukan obat-obatan itu langsung kita tangani secara langsung. Oke, kamu langsung tak rujuk, misalnya Oh kalau ini gitu. perlu obat, oke kamu ke psikiater dulu biar Ah gitu. ditangani dengan obat-obatan, karena kan sebagai orang psikologi kita nggak bisa memberikan obat-obatan ya, kita hanya Iya. memberikan terapi psikososial, memberikan Ah. dukungan suportif kayak gitu. Mungkin kalau untuk psikiater kan dia medis, nah ini Iya. kan Ah. beda case ya, beda case. Tapi ada yang dari arah situ ada. Tapi ada juga yang arahnya ke arah trauma masa lalu kayak gitu ya. Terus insecurity. Dan yang biasanya paling sering itu Insecurity ya. orang-orang yang sorry ya, yang biasanya masalahnya yang sudah hampir ingin mengakhiri hidup itu pernah Itu ada juga beberapa. Mm-mm. Gen Z ya. Iya, ada yang Semua ada ke di arah Gen Z. situ. Ya kayak mengakhiri hidup, suicidal thoughts, suicidal attempt, itu ada yang pernah melakukan beberapa kali, orang-orang cerita ke aku kayak gitu-gitu. Justru itu aku sebenarnya ya problem-problem yang memang tidak bisa disepelekan ya, tapi kan kita perlu melihat dari kacamata yang lain gitu. Iya. Ini faktornya sebenarnya apa dan dari orangnya sendiri bagaimana kayak gitu. Karena ya tadi ketika orang datang, makanya aku akan bertanyanya akan apa yang akan dibutuhkan kayak gitu. Nah, Han, Gitu. kamu tahu nggak sih bedanya psikiater sama psikolog? Tahu. Apa itu? Tadi? Kalau tadi yang aku tangkep itu, kalau psikolog itu yang apa sih? Ngengok. Habis waktu habis. Itu kalau psikolog tuh yang lebih ke konseling gitu. Ah. Psikiater juga ada klien-kliennya. konselingnya loh. Tapi kalau psikiater tuh yang lebih ituin obat itu loh, Mas. Oh iya, lebih ke medis. Oh ya. farmasi itu ya obat. Enggak, lebih ke resep obat psikiater tuh bisa, tapi kalau psikolog tuh lebih ke Iya, tidak ini bisa. mengarahkan ke psikiater sih. Betul, ke Ya, terapi betul. suportif kita Akhirnya dia gitu ya. ini ya ngerangkum tadi ya Mas ya. Ih, keren Merhatiin banget. ya ternyata ya diem-diem ya. Lebih ke arah situ untuk ininya, untuk kalau klien banyaknya ke sana. Gitu. Cuma kalau yang bisa aku tangani yang untuk dekat-dekat ini ya lebih ke banyak yang sudah sampai ke tahap, menurutku yang ini cukup urgent, yang kayak suicidal tuh cukup banyak kayak gitu, yang pada cerita meminta mungkin untuk counseling dan segala macam ya. Oke, berarti terakhir aja nih, Han. Kamu ada Boleh, pertanyaan boleh. apa? Oh, ada lagi. Oh boleh nih. Apa Kalau tuh? tadi kan dari sisi pasien itu semua. Oke. Kalau dari sisi Mas Bayu, pasti yang mudah menjadi sebuah wadah katarsis dari orang itu. Iya iya iya. Dan itu kan pasti kan cukup apa ya, punya cukup apa ya, kayak exhausted gitu lah pasti. Dan itu untuk menangani gimana? Menangani exhaustedku. Karena pasti tidak mudah kan mendengar cerita itu cukup orang orang punya masalah tidak mudah, tapi mendengar cerita kan juga tidak mudah sebenarnya. Iya. Ini Terima menarik. kasih ya, luar Menampung biasa. banyak cerita akhirnya exhaust. Kayak mungkin Menarik. ngerasa ya exhausted, terus kayak aduh gitu. Aku tuh Kutu Saya piye. datang itu sudah Ah. 100 gitu Kok ya. spontan banget ya? Kalau untuk aku sendiri biasanya aku emang ada butuh waktu di mana kayak me time ya, mungkin ya, me time kayak gitu. Ke suatu tempat yang banyak udara. Biasanya aku tuh kalau udah seperti itu tuh aku bakal banyak di luar. Entah. Iya, di luar. Kenapa? Di luar. Apa? Oh. Pas kalau kita bilang kita harus kerja di luar. Kalau udah mulai exhausted, di halaman ada. Nah, biasanya itu di halaman malah. Tapi ya bener sih, di halaman kan di luar ya. wah kok gitu ya. Ya, jadi lebih ke arah aku cari suasana baru biasanya ya. Mungkin salah satunya adalah dengan berkeliling kafe ya. Tadi kan ada Oh, berkeliling itu kafe. salah satu. Mas suka coffee shop. Muter-muter nyari tempat. Aku biasa itu kayak di satu tempat yang bisa duduk outdoor, duduk gitu. Cuma duduk, aku pernah cuma duduk doang. Dengerin kendaraan, udah selesai.
Udah itu aku suka, nggak tahu kenapa. Oh, Kenapa? Sih kendaraan loh. iya kayak kendaraan kayak di persimpangan, di beberapa coffee shop misalnya, terus kayak di beberapa coffee shop yang di bawahnya itu ada pohon, terus nah, ya No, tidak ada Ivy mah tengah sawah. tidak ada sponsorship di sini. ya di beberapa kafe yang ada sawahnya, atau ada beberapa kafe yang mungkin tempatnya tuh kayak slow bar bisa ajak ngomong-ngomong soal kopi. Nah, aku ke arah-arah situ justru. Kalau misalnya terus cara lainnya biasanya aku dengerin lagu, nyanyi-nyanyi sendiri kayak gitu-gitu ya. Karaokean. Kalau udah kalau ya enggak karaokean sih kayak gitu. Sama LC itu. Mampu ya sih Sini gitu. Sini sama abang gitu kan. banget. Sisi lain Mas Bayu ya ini. Nyala abangku. Ilmu padi banget. Enggak tahu, Mong. Tahu nggak itu. Terus biasanya kalau aku ngeluarinnya itu katarsisnya biasanya di perjalanan ya. Kalau aku kan karena aku kan di Solo sering Jogja Solo di KRL kayak gitu ya. Aku biasanya nikmatin sama dengerin lagu kayak gitu ya. Entah selesai lagi ngapain gitu. Aku biasanya nyanyi sendiri. Di sini aku kerasin gitu. Karena aku pakai headset dua-duanya dah. Saya udah duduk, entah orang mau ngapain aku nggak ngerti, udah aku nyanyi-nyanyi aja. Gitu. Karena aku juga ya udah kayak gitu. Itu salah satu caraku untuk Kontemplasinya dengan heeh. kebisingan malahan. Dan akhirnya pas dari situ aku ngerasain pas pulang-pulang tuh sudah aman kondisinya, sudah stabil. Nah itu. Aku mau nanya Mas, 2 Boleh. pertanyaan terakhir nih. Boleh. Satu dua. Aku mau ini. Mau ini. Apa sih namanya? Ini kalau misalnya kita nih mau konseling sama Mas Bayu tuh bisa dihubungin kemana? Di sini nih, di sini nih. Cerita-cerita, mau Kan mau sharing-sharing. Mungkin aku sebutannya bukan konseling. Kalau konseling kayak baku banget. Tapi aku sebutannya adalah sharing is caring ya, kayak gitu. Sharing is caring. Iya, sharing is caring. Karena memang benar-benar sharing itu sharing sih. Iya, Karena benar. sharing kan tukar-tukar sudut pandang ya, menurutku. Nah, itu bisa sharing no judging, wes. Itu gitu ya, sharing no judging. Bisa via Instagram, biasanya banyaknya pakai Instagram. Instagramnya apa, Mas? Argia Bayu Aji, teman-teman bisa follow di situ. Follow. nanti di sini ya. @Argia Bayu Aji. @Argia Bayu Aji. Bisa di situ aja. Biasanya aku lebih banyak mainnya biasanya via situ. Kalau mau pada untuk online atau mau cerita-cerita, aku justru senang banget ya. Cuma memang aku tidak bisa membalas secepat itu ya kalau untuk pakai HP. Tolong karena dipahami ya, guys. emang Jangan karena minta fast respon. ada yang gitu pas respon gitu wah aku nggak iso gitu karena PPP aku kan cepet. geser ini ada Anda audionya kacau. juga aku geser dulu. Ini harus ada audionya, ntar audionya tuh kadang kita ngulang-ulang nih panjang Ya, ceritanya Oh, oh. tak ulang lagi nih itu apa ya kayak Ada gitu. kacau yang minta fast respon. Nah. Bukan Nah, kamu ya itu. yang minta fast Aku respon. ya. Cuma kalau misalnya kalau ada di Jogja misalnya kita mau ngobrol-ngobrol atau apa ya boleh monggo silahkan gitu. Kalau aku sih tidak terbatas di satu tempat satu ruang gitu. Siap. Biasanya pada ke rumah. Iya. Baik. Kita ya, kita yang mau konseling ini. Terbatas biaya, Ya Mas. Nah, itu justru gimana, ini Mas? tidak ada, kalau aku sendiri aku tidak ada patokan biaya apapun, jadi ini adalah bentuk juga aku sudah ini ya karena aku sudah selesai waktu itu menutup sendiri aku juga benar saja juga ini adalah sebuah bentuk pelayananku kayak gitu. Ini adalah sebuah bentuk pelayananku dan ini adalah bukti ucapan syukur aku sudah bisa selesai pengobatan juga di psikiater dan sebagainya. Ini adalah suatu bentuk rasa ucapan syukur aku tidak matok biaya apapun dan aku berusaha untuk membantu teman-teman yang mungkin membutuhkan itu kayak gitu. Tapi tolong tahu diri ya, guys. Jangan ngawur lah. Ya. Terakhir Mas, terakhir. Apa itu? Pesan-pesan untuk mungkin orang yang lagi ya Gen Z gitulah, kayak semua orang lah yang lagi memiliki masalah atau gimana cara untuk berdamai sama diri sendiri. Good Oke. banget nih pertanyaannya nih, tumben ya Hani. Terakhir sebelum kita Terakhir tutup. closingnya sangat oke, bingit. Enggak usah. Jangan dipegang. Cara untuk berdamai dengan diri sendiri, yang pertama adalah memang kita perlu ya tahu ya berdamai itu proses gitu dan proses itu nggak ada yang instan. Keren. Analoginya adalah begini. Kita minum aja deh. Ini kan air instan ya.
Ya, Meminum kan nggak langsung diminum toh, ya, dibuka dulu tutupnya, keren. dipegang dulu. Kan butuh proses, walaupun proses itu kecil. Jadi maknai setiap prosesnya memang, walaupun itu menyakitkan sebenarnya. Tapi yang kita lihat adalah sisi bukan sisi menyakitkannya sih, tapi kita coba lihat apresiasi kita sudah bisa melangkah untuk mengambil satu jalan itu. Hmm. Ini terlepas bukan dari benar apa salahnya, gitu ya. Karena benar apa salah itu relatif. Ya, Tapi ini tepat apa tidak tepatnya. Kalau misalnya ini dirasakan mengambilnya ini adalah kok dirasa diri kita sendiri, di warung diri kita sendiri ini nggak pas, ya sudah kita mencari jalan lainnya. Entah itu dengan mungkin cara Ya. teman-teman individu sendiri, individu per individu ya, yang jelas tidak merugikan individu Ya. sendiri dan tidak merugikan orang lain kayak gitu. Yang jelas menghargai prosesnya, maknanya setiap prosesnya memang berat dan memang melelahkan Ya. kayak gitu ya. Ini perlu dipahamin yang namanya satu tujuan, tujuan itu sudah kita gapai. Jadi bukan dipatahkan tujuannya, tapi kita Ya. cari cara lain buat opsional untuk tujuannya itu seperti apa sih? Misalnya, oh ini nggak tercapai ini di plan ini, ya udah cari lagi caranya untuk ke arah situ lagi kayak gitu. Ibaratkan aku nggak bisa, aku sulit untuk mengambil suatu tempat, ya sudah, aku mencari cara misalnya, aku misalnya ada dengan alat bantu atau dengan apa misalnya. Nah kita mungkin dengan cara yang lain, kita berusaha mungkin cari cara, oke kita cari cara yang lain ke arah situ gimana caranya, mungkin bisa ke kiri dikit walaupun agak jauh Ya. kayak gitu. Emang itu yang pertama, terus kedua sabar. Hmm. Sabar tuh emang ini, walaupun sabar itu emang diujinya di situ ketika kita posisinya kita udah dapat apa yang oke, wah kita berhasil nih. Ingat berhasil itu adalah kita perlu apresiasi berhasilnya karena kita sabar. Kan gitu. Kadang kita setelah kita dapat kita pengen lagi. Nah, itu. Tapi ingat itu hasil itu kita prosesnya kan dengan cara sabar. Ya. Sabarnya itu yang terkadang kita mungkin tidak memaknainya cuma oke, sesabarnya cuma sekilas doang, tapi itu udah selesai. Tapi ingat loh, depan tuh masih ada lagi yang Ya, perlu energi sabar yang lebih baik. Kayak gitu. Jadi siapkan sabar-sabarnya lagi. Kumpulkan energi sabar-sabarnya lagi. Keren Begitu. banget. Terima kasih Mas Gitu. Bayu. Terima kasih Terima Mas. kasih, Mas. Iya, Sehat sama-sama. selalu.